Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, jemaat sekalian. Pada pagi hari ini kami Majelis Jemaat akan membaca sedikit info warta jemaat pada hari ini, hari Kamis. Untuk ibadah keluarga pada hari Kamis malam ini ditiadakan. Ibadah Minggu di KM 1918 dimulai jam 09.00. Jadi bagi warga jemaat yang di daerah sana nggak harus ke sini, di sana sudah ada. Untuk ibadah Minggu pagi, untuk bagian barat dimulai jam 9.30. Untuk ibadah sore dimulai jam 18.00. Ibadah pemuda untuk pada malam hari ini ditiadakan. Demikian info warta jemaat untuk pagi hari ini, dan kami mengucapkan terima kasih untuk semua majelis jemaat dan semua warga jemaat yang pada hari ini telah melayani pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu ada peristiwa yang sangat luar biasa. Janji Tuhan digenapi pada saat Ia ada di bumi, bahwa Dia akan naik ke surga. Karena Dia memang datang dari surga, Dia kembali ke surga. Bukti bahwa Tuhan Yesus Kristus bukan manusia biasa. Bukti Dia bukan hanya manusia, tapi Dia juga Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup naik ke surga, manusia tidak sanggup. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ibadah yang sejati adalah memberikan tubuh kita, jiwa kita, hidup kita kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Engkau ada bagi kami semua, Tuhan. Haleluya. Bapakku datang, amin, menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku.
menyembah Bapa. Kita sembah Bapa. Haleluya. Persiapkan hati kita menyembah Bapa. Dia ada di sini, saudara-saudara, sembahlah Tuhan. Bapakku datang menyembahmu. Oh, Bapakku datang menyembahmu Tuhan. Menyembahmu di sini. Ku percaya. Haleluya Tuhan, amin. Menyembahmu di sini, ku percaya. Amin saudara, kita percaya Tuhan ada bagi kita. Amin. Katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut. Ya, ya, haleluya. Tak usah ku bimbang. Ya, amin. Amin. Tak usah ku cemas. Amin. 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 Saat ku lemah kau kuatku. Mari kita bersama nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Glory, haleluya. Mari cepat nyanyi haleluya. Glory, terima kasih Tuhan. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. One more time, sekali lagi ku nyanyi haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Perbuatanmu ku nyanyi haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory, haleluya. Amin. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan hidupku, di hidupku. Haleluya. Glory, haleluya. Amin. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan dalam ibadah kami kali ini. Dan saya serahkan pada hamba-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Amin. kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, di dalam namanya Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Bawalah aku berjalan ke dalam hadirat-Mu dan ajarlah aku Tuhan, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Glory.
Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Haleluya. 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 Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita bawa ibadah kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama berdoa. Segala puji, syukur hanya bagimu Tuhan Yesus Kristus di tempat yang maha tinggi, dan juga yang bertahta dalam setiap hati kami masing-masing Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, layakanlah hidup kami Tuhan. Sucikan kami Tuhan, layakan kami Tuhan Yesus Kristus masuk lebih dalam Tuhan, di gunung-Mu yang kudus, agar kami Tuhan Yesus tak bercela saat ini Tuhan dalam memuji dan menyembah Engkau Tuhan, sehingga Engkau menerima pujian dan penyembahan kami. Engkau menerima ibadah kami Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, sertai ibadah kami mulai dari awal hingga akhirnya Tuhan, agar nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Biarlah api Roh-Mu yang kudus menyala-nyala dalam kehidupan kami, karena sebentar kami memuji dan memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau Tuhan, Allah yang sudah menyediakan surga buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Sertailah ibadah kami Tuhan, baik yang di tempat ini maupun yang ada di sekolah minggu. Tuhan Yesus juga sama-sama Tuhan Yesus berkati. Segala puji syukur hanya bagimu di tempat maha tinggi. Kami serahkan juga Tuhan ibadah kami dan semua Tuhan ibadah yang ada di seluruh dunia ini Tuhan, memperingati Engkau naik ke surga. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Sekali lagi saya sapa semua jemaat. Shalom. Shalom. Dari suaranya ada sukacita ya. Ada sukacita, amin. Puji Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan sebagai nats pembimbing ibadah kita kali ini dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 13. Bagaimana rentetan permulaan penciptaan dan bagaimana kita mengetahui siapa Yesus sebenarnya. Mari kita membacakannya bersama-sama. Yohanes 1 ayat 1 sampai 13.
Dengan suara yang lantang kita akan membacakannya bersama-sama. Yohanes 1 ayat 1 sampai 13. 32. Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberikan kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Mungkin kalau kita boleh milih, mungkin saya pengen jadi anak orang kaya aja, anak orang kaya nomor 1 di dunia. Ya setidak-tidaknya kalau nggak nomor 1 di dunia nggak apa-apa lah, nomor 1 di Indonesia. Atau ya paling tipis-tipis anak orang kaya nomor 1 di Lampung lah, gitu. Kalau boleh milih ini. Tetapi Bapak dan Saudara, harusnya kita lebih berbahagia karena kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, pencipta langit dan bumi yang menguasai semua alam semesta. Seharusnya kita bangga, kita senang. Yang sekarang kita peringati bahwa Dia pernah ke bumi dan Dia sudah naik ke surga tanpa bantuan Apollo, tanpa bantuan pesawat ruang angkasa, tanpa bantuan sayap juga. Tapi dengan sendirinya Dia naik ke surga karena Dia yang memiliki seluruh alam semesta. Tuhan Maha Kuasa. Amin. Mari saya ajak Bapak dan Ibu bangkit berdiri. Iya, boleh minum dulu, persiapkan suara yang terbaik. Kita persiapkan ya peregangan-peregangan dulu. Ya, namanya juga guru olahraga ya, peregangan-peregangan dulu. Kita memberikan suara yang terbaik bagi Tuhan. Kita katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Yo. Ya. Amin. Haleluya. 1, 2, 3, 4. Tiada berkesudahan. Yes. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari.
selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Glory. Haleluya. Yes. Haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita. Amin. Tuhan Yesus naik ke surga. Ada sukacita. Amin. Mantap surantap. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Biar kebaktian kita menyenangkan hati Tuhan. Ya. Jadi makin seksi kan suara saya Bapak dan Ibu kan? Iya. Agak serak-serak becek begitu ya Bapak dan Ibu. Puji Tuhan, kita bersuka cita di hadapan Tuhan karena Tuhan Yesus Kristus sudah lebih dulu baik buat kita semua. Haleluya. Bapak dan Ibu silakan persiapkan Alkitabnya atau bisa membaca di slide. Kita akan membacakan hukum kasih yang terambil dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Inilah baiknya Tuhan kita. Karena kita tak sanggup melakukan segala sesuatu untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Kita nggak sanggup. Karena kita pun kotor. Sesuatu yang kotor tidak bisa sanggup untuk membersihkan. Kalau sapu kita kotor untuk membersihkan rumah, ya nggak bersih. Bisa-bisa jadi ya makin kotor. Oleh karena itu kita butuh kasih karunia. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan. Dari ayat Efesus 2 8 sampai 9 yang akan kita bacakan bersama-sama Bapak dan Ibu dan anak-anak terkasih di dalam Tuhan. Mari kita membacakannya dengan suara yang lantang nyaring. 3, 2, ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saya akan membacakannya satu kali lagi buat kita semua. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Mari Bapak dan Ibu kita datang. Mungkin saja kita lalai untuk melakukan kasih dalam kehidupan kita, baik kepada anak, baik kepada pasangan, baik kepada orang lain. Mungkin kasih kita belum kita tunjukkan kepada mereka. Mari secara sadar kita minta pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita manusia yang lemah, terkadang kita jatuh. Tetapi kita jangan tergeletak saudara-saudara, kita bangkit kembali. Karena ada Tuhan Yesus Kristus yang siap membantu. Dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang sudah dicurahkannya di Bukit Golgota akan menyucikan dan menguduskan kita. Oh haleluya. Kita akan menyanyikan tercurah darah Tuhanku. Ya.
bertobat akan ditebus. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Penyamun yang di sisinya diberikan anugerah. Pun aku yang penuh celah dibasuh darah. Penyamun yang di sisinya diberi anugerah. Pun aku yang penuh celah, aku yang dibasuh darah, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya. Pun aku yang penuh celah, aku yang penuh celah, dibasuh darahnya. Ya anak domba, darahmu tak hilang kuasanya, hingga selamat umatmu suci selama-lamanya. Ya anak domba, darahmu tak hilang kuasanya, sehingga umatmu dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya. Sehingga selamatmu, umatmu, dan suci selamanya. Mari jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau menyampaikan doa pengampunan dosa kepada Tuhan. Layaknya seorang meminta, berikanlah hati yang penuh dengan kerendahan, agar Sang Pemberi melihat kerendahan hati kita, kesungguhan hati kita dalam memohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, terima kasih Tuhan atas pengorbananmu di kayu salib. Tuhan, Kau sanggup mengampuni penyamun di sebelahmu Tuhan dari segala dosanya. Ketika ia mengaku kepadamu Tuhan Yesus Kristus untuk diingat, Engkau memberikan pengampunan kepadanya. Dan tidak itu saja Tuhan, Engkau menjanjikan sesuatu yang luar biasa kepada penyamun tersebut, bahwa dia akan bersama-sama dengan Engkau Tuhan di Firdaus. Ya Bapa, saat ini juga kami memohon kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Kami juga manusia yang penuh dosa dan celah. Tuhan, ampunilah kami, layakkanlah kami Tuhan, berikanlah pengampunan kepada kami Tuhan Yesus Kristus. Layakkan kami ya Bapa, agar kami terus Yesus boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan kami memohon juga ya Bapa, kiranya Engkau Tuhan memberikan Firdaus juga kepada kami, agar kami terus bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Tidak hanya sampai di bumi ini saja Tuhan, tapi nanti kelak bersama Engkau Tuhan Yesus Kristus di Firdaus Allah. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan.
Kami mengucap syukur dan kami berdoa hanya dalam nama-Mu saja Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali Bapak dan Ibu. Perkenankan kiranya saya untuk membacakan berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang diambil dari Yohanes 5 ayat 24. Saya akan membacakannya kepada kita semua dari Yohanes 5 ayat yang ke-24. Tuhan Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita akan mengakui iman rasuli dengan bangkit berdiri agar semakin teguh iman kita. Kita akan menyatakannya bersama-sama. Pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, sekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian kepada Tuhan. Bagi yang akan memberikan kesaksian, kami persilakan.
Puji Tuhan, para remaja telah memberikan persembahan pujian. Mari kita kembali, kita berikan aplaus untuk kemuliaan nama Tuhan. Semangat terus anak-anak remaja di dalam Tuhan. Ya, jangan anggap engkau hanya seorang remaja yang tidak bisa memuliakan nama Tuhan. Saat remaja pun bisa memuliakan nama Tuhan. Ya, bisa. Oke. Puji Tuhan. Baik, Bapak dan Ibu, anak-anak Tuhan, adik-adik, kakak-kakak, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Banyak Allah di dunia ini yang mengaku Allah pun ada. Tapi yang naik ke surga, hanya Dia yang naik ke surga. Tidak ngumpet-ngumpet saudara naiknya, nggak ngumpet-ngumpet. Tapi dilihat banyak orang, banyak saksi. Itulah hebatnya Tuhan kita. Nggak rahasia, Dia naik ke surga. Dilihat banyak orang, dilihat banyak saksi. Bukti memang benar bahwa Dia adalah Tuhan. Dengan teduh, dengan suara yang lantang, kita akan menyanyikan lagu ini. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Rohku. Kita akan menyanyikan sekali ini. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah. Amin. Dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya, berikan Rohku. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhikan dengan kuasa-Mu, dengan kuasa-Mu, urapi kami, urapi kami sekarang ini dengan api Roh Kudus. Ini hamba-Mu, Roh Kudus.
kami. Oh datanglah sekarang penuh haleluya. Amin, glory haleluya. Dengan kuat urapi kami, urapi kami sekarang ini dengan api Roh Kudus, Roh Kudus, Roh ini hamba-Mu, ini hamba, katakan Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Sekali lagi saudara-saudara, kita minta kepada Roh Kudus, ya Roh Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu ya Tuhan, berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Ya Roh Kudus, penuhi hamba-Mu Tuhan. Sekali lagi secara khusus kita minta mohon Roh Kudus, ini hamba-Mu, kepada hamba Tuhan yang akan memberitakan firman-Nya. Kita minta tolong Roh Kudus penuhi hamba Tuhan yang akan memberitakan firman Tuhan kali ini. Haleluya. Kita minta Roh Kudus penuhi hamba-Mu. Haleluya, haleluya. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Ya Roh Kudus, ya Yesus Kristus, ya Bapa kami, biarlah Tuhan Engkau yang mengurapi setiap jemaat-Mu yang hadir di dalam ibadah pada pagi hari ini. Secara khusus Tuhan bagi hamba-Mu yang tidak lebih daripada yang lain Tuhan. Biarlah Engkau juga Tuhan yang kiranya boleh memimpin dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan, Tuhan Allah yang boleh memimpin. Amin. Biarlah Tuhan Engkau yang semakin besar Tuhan dan Amin. aku semakin kecil Tuhan. Amin. Biarlah Engkau yang semakin dimuliakan Tuhan. Amin. Dan melalui firman yang kami renungkan bersama-sama di pagi hari ini, jemaat-Mu dikuatkan imannya Tuhan. Jemaat-Mu semakin diteguhkan di dalam Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Apa kabar di pagi hari yang agak mendung ini Bapak Ibu? Luar biasa ya. Walaupun pagi-pagi mendung, ternyata Bapak Ibu kita sebanyak ini pagi hari ini, luar biasa. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini Bapak Ibu bukan hari Minggu, hari ini hari Kamis Bapak Ibu. Harusnya kita ibadah nanti malam. Tapi kita ibadah pagi hari ini. Kok suaranya agak... Terima kasih Pak David. Hari ini Bapak Ibu kita memperingati tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Nah Bapak Ibu kita akan merenungkan secara mendalam dengan sederhana begitu ya. Mendalam dan sederhana bagaimana ya? Tentang hari ini kenapa kita harus beribadah, kenapa kita harus memperingati tentang kenaikan Yesus Kristus. Bapak Ibu tadi kita sudah dari awal ibadah kita membaca ayat-ayat dengan pujian-pujian itu semakin mengarahkan kita tentang tema yang akan kita renungkan bersama di pagi hari ini Bapak Ibu. Yesus naik ke surga merupakan salah satu bukti juga tentang bahwa Yesus itu adalah Tuhan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Amin.
Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus sudah mati, kita memperingati di bulan April yang lalu ya Bapak Ibu. Kemudian kita merayakan Paskah di kolam renang. Bapak Ibu masih ingat di sana bagaimana kita merayakan suasana Paskah begitu Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, ternyata tidak berhenti di sana Bapak Ibu. Kita memperingati lagi hari ini saatnya setelah 40 hari gitu ya. 40 hari setelah kebangkitannya Tuhan Yesus naik ke surga Bapak Ibu. Saya ajak kita untuk membuka Kisah Para Rasul 1. Kisah Rasul 1. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11 ya, supaya kita lebih paham tentang perenungan kita hari ini Bapak Ibu. Jadi kita akan membacanya. Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Apakah sudah dapat Bapak Ibu? Baik. Kalau sudah dapat, kita akan membaca secara bergantian. Bapak Ibu yang di sebelah kanan saya, di depan saya, kita akan membaca bersama-sama ayat yang pertama. Di sebelah kiri saya akan menyambung dengan ayat yang kedua, dan bergantian seterusnya sampai ayat yang ke-11. Saya akan baca judul perikopnya Bapak Ibu, kemudian kita akan membaca ayat 1 secara bersama-sama. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dari firman Tuhan yang kita baca Bapak Ibu, di sana kita bisa melihat seperti tadi saya sudah katakan di awal bahwa Yesus naik ke surga setelah selama 40 hari berturut-turut. Di sana dikatakan berturut-turut ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada para muridnya. Nah Bapak Ibu, ada banyak tafsiran Bapak Ibu yang menerjemahkan tentang hal ini Bapak Ibu. Tapi secara umum Bapak Ibu, kenapa disebut 40 hari? Kalau di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru juga termasuk Bapak Ibu, 40 hari ini merupakan sebuah kurun waktu yang panjang Bapak Ibu. Lebih dari siklus waktu dalam 1 bulan gitu. Jadi 40 hari gitu. Jadi cukup panjang Bapak Ibu ya untuk Tuhan Yesus bersama-sama kembali menampakkan diri kepada para murid setelah kebangkitannya. Dan
Dan ada banyak juga yang melihat tentang bagaimana waktu itu masa orang-orang Israel ya, selama berapa lama Bapak Ibu mereka di padang gurun? Ya, seharusnya bisa lebih cepat Bapak Ibu. Tapi karena ternyata mereka tidak taat, tidak setia, bahkan cenderung membangkang kepada Tuhan, akhirnya mereka lebih lama begitu ya. Kemudian Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Berapa lama Bapak Ibu? Ingat? Iya, betul. Jadi ternyata ini sebenarnya gambaran secara umum ya Bapak Ibu. Jadi jangka waktu yang lama dikiaskan seperti itu, ungkapan untuk menunjukkan sebuah kurun waktu yang cukup lama, lebih dari jangka waktu atau dalam siklus dalam 1 bulan seperti itu. Jadi waktu bersama-sama Tuhan Yesus dengan para murid itu ternyata tidak sebentar Bapak Ibu, untuk menunjukkan dan menceritakan tentang kerajaan Allah. Tadi disampaikan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah Bapak Ibu yang terkasih, nanti saya akan melompat-lompat Bapak Ibu, ayatnya sudah kita baca tadi. Di sini kita akan melihat Bapak Ibu fokus pada ayat yang ke-8. Saya akan menekankan kepada ayat yang ke-8. Boleh dilihat Alkitabnya, saya akan baca. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Bapak Ibu, di sini kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita, begitu. Kita masuk juga para murid ya. Saat itu Tuhan sampaikan, Yesus sampaikan kepada para murid, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, bagaimana menjadi saksi Bapak Ibu, menjadi saksi ya. Kalau di sini Bapak Ibu kita lihat menjadi saksi, kata yang pertama disebut Bapak Ibu di Yerusalem ya. Kalau kita lihat menjadi saksi di Yerusalem. Nah ternyata Bapak Ibu, Yerusalem ini kalau menurut Lukas yang menulis kisah para rasul, Bapak Ibu yang menuliskan surat ini kepada Theophilus, itu adalah Lukas Bapak Ibu. Menurut Lukas di sini Yerusalem ini ditentukan oleh Allah itu menjadi pusat karya penyelamatan. Karena apa Bapak Ibu? Disitulah masa karya Tuhan berakhir di Yerusalem, dan kemudian akan dimulai dari situ lagi. Jadi mulai dari situ lagi, bertolak dari situ lagi karya para rasul untuk memberitakan Injil kepada dunia dimulai. Jadi masa karya-karya Tuhan selama pelayanannya di dunia Bapak Ibu, di sana ya, masa ketika dia dihakimi, diserahkan kepada mahkamah begitu, dan melewati masa-masa penderitaan, dan segala karyanya ditunjukkan di kota itu begitu ya. Banyak hal yang terjadi di kota itu, berakhir di kota itu, dan kemudian para murid pun akan bertolak kembali, akan memulai dari kota itu untuk melanjutkan karyanya ya, dalam memberitakan kerajaan Allah. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Bapak Ibu, kalau kita lihat ini Bapak Ibu di ayat yang kelima tadi, di sana dikatakan Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, diingatkan, Yohanes membaptis dengan air, tapi sebentar lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus, Roh yang berasal dari Allah, Roh yang berasal dari Kristus. Baptisan dalam Roh Bapak Ibu bukan hanya memberikan kuasa untuk memberitakan tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saja Bapak Ibu, tetapi juga ini akan meningkatkan pengaruh kesaksian itu. Ketika kita bersaksi, ketika ada Roh Kudus dalam diri kita, maka kesaksian itu pengaruhnya akan semakin besar, semakin meningkat begitu. Karena apa Bapak Ibu? Ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita, itu artinya berarti hubungan kita dengan Tuhan pun dekat, seperti itu, akrab dengan Tuhan. Kemudian di sini Bapak Ibu, Roh Kudus juga itu memberi kesaksian tentang kebenaran. Bukan hanya satu kebenaran Bapak Ibu, tapi seluruh kebenaran itu disaksikan oleh Roh Kudus. Jadi ketika Roh Kudus diam di dalam diri kita, maka kita pun akan menyaksikan kebenaran itu, bahkan seluruh kebenaran itu, dan kebenaran itu yang akan memuliakan Kristus.
bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan. Ini Bapak Ibu, bukan hanya dengan kata-kata tetapi juga dengan perbuatan. Jadi Bapak Ibu, begitulah kita ketika kita menerima kesaksian dari Roh mengenai karya penebusan Kristus, kita juga akan digerakkan oleh Roh itu untuk memberitakannya kepada banyak orang, menyaksikannya kepada banyak orang. Artinya Bapak Ibu, ketika kita sudah mengalaminya, karya penebusan Kristus itu sudah ada di dalam kita sudah menerimanya Bapak Ibu, maka Roh Kudus yang ada di dalam diri kita akan menggerakkan kita untuk menyaksikannya kepada banyak orang juga, agar banyak orang yang mengenal, agar banyak orang yang diberkati, agar banyak orang yang merasakan kasih Kristus, keselamatan yang diberikan oleh Kristus itu. Nah Bapak Ibu, jadi baptisan dalam Roh Kudus itu merupakan sebuah titik tolak di mana orang diberikan kuasa untuk bersaksi tentang Kristus dan menginsafkan orang yang terhilang Bapak Ibu. Artinya kesaksian kita itu bukan hanya berlaku untuk diri kita sendiri Bapak Ibu, tapi ketika diri kita, hidup kita sudah hidup di dalam Roh Kudus, kita nih bersaksi dengan kata-kata, tapi tidak hanya terbatas kata-kata Bapak Ibu. Perilaku kita, kehidupan kita pun itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga orang merasa diberkati dan ternyata seperti ini harusnya sebagai seorang yang mengenal Kristus. Dan akhirnya orang mencontoh, meneladani itu Bapak Ibu. Nah ini cukup berat ya Bapak Ibu. Sebagai orang yang percaya, kita harus benar-benar bisa menjadi teladan gitu, dalam perkataan, perilaku, dan segala hal yang kita lakukan setiap harinya, setiap hari, dimanapun, kapanpun gitu ya. Baptisan dalam Roh Kudus hanya dapat diberikan kepada mereka yang hatinya sudah berbalik kepada Allah dalam pertobatan. Ini Bapak Ibu ya, hanya diberikan kepada mereka yang hatinya sudah berbalik kepada Allah dalam pertobatan. Artinya kita harus melalui proses itu dulu Bapak Ibu. Manusia lama menjadi manusia baru, meninggalkan manusia lama itu, artinya ada pertobatan, ada perubahan hidup begitu. Kemudian ada keberserahan kepada Tuhan, dan kemudian kita akan dipimpin oleh Roh Kudus gitu. Jadi ketika mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka harus berbalik dari cara hidup yang lama, bertobat begitu Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita bisa menjadi saksi Bapak Ibu? Tadi kalau di sini dikatakan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Nah, kalau di para murid kan Bapak Ibu dimulai di tempat mereka berada saat itu. Kan Tuhan Yesus memberi pesan, kamu jangan kemana-mana, jangan meninggalkan Yerusalem, kamu di sini dulu, begitu ya. Ya, kamu mulai di sini dulu sampai untuk menantikan janji Bapa. Jadi mereka dari situ, di tempat di mana mereka berkumpul Bapak Ibu, di mana mereka ada, dimulai dari situ Bapak Ibu. Yerusalem. Kemudian bertambah Bapak Ibu, melebar ke Yudea, kemudian ke Samaria, sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, kita juga harus menjadi saksi Kristus yang seperti itu. Dimulai dari tempat di mana kita berada saat ini. Kemudian kita mulai meluas lagi, lebih luas lagi kepada orang-orang yang sudah percaya Kristus tetapi ternyata masih belum sepenuhnya. Kemudian kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus sama sekali, belum mengenal, sampai akhirnya kita masuk seluruh dunia Bapak Ibu, ke ujung bumi dikatakan. Nah Bapak Ibu, bagaimana cara menjadi saksi Kristus? Saya senang menyebut saksi ini dengan murid Bapak Ibu. Menjadi murid yang memuridkan. Sudahkah kita menunjukkan pribadi kita sebagai seorang murid, menjadi saksi Kristus yang juga akhirnya membuat orang diberkati dan mau menjadi murid Kristus? Nah Bapak Ibu, dalam beberapa perenungan firman Tuhan kita yang sebelumnya, kita sudah merenungkan tentang bagaimana awalnya Tuhan merancang manusia, merancang rancangan yang terbaik diberikan kepada manusia untuk
memuliakan Tuhan, untuk mencerminkan Tuhan. Manusia adalah gambar dan rupa Allah. Masih ingat Bapak Ibu? Masih ingat ya? Kemudian minggu yang lalu kita juga diingatkan lagi, oh ternyata dari awal Tuhan menciptakan tuh sudah sangat baik, tapi ternyata manusia memilih untuk jatuh dalam dosa. Rusaklah hubungan manusia dengan Tuhan, terputuslah hubungan manusia dengan Tuhan. Minggu lalu masih ingat Bapak Ibu disampaikan tentang ilustrasi ada seorang panglima, betul, jenderal ya, yang sedang dalam masa berperang kemudian mengalami kehilangan makanan. Kemudian ketika ditelusuri dicari tahu ternyata siapa pelakunya Bapak Ibu? Ibunya. Kalau kita melihat begitu Bapak Ibu ya, saya memposisikan diri kalau misalnya itu saya Bapak Ibu. Ya ampun, jadi anak durhaka Bapak Ibu saya kalau mencambuk ibu begitu ya. Wah, bagaimana ini anak tidak tahu ini ya Bapak Ibu. Tidak mengasihi orang tua begitu. Tetapi sebagai seorang panglima Bapak Ibu, dia harus menunjukkan keadilan begitu. Keadilan sebagai seorang pemimpin, tapi dia tidak boleh kehilangan kasih kepada ibunya. Dilema Bapak Ibu ya. Benar Bapak Ibu? Dilema. Harus kasih kepada ibu, harus adil juga kepada rakyat. Tapi kalau ibuku dicambuk, sekali cambuk bisa langsung KO begitu ya. Ini tidak mungkin saya lakukan begitu ya. Nah, akhirnya jalan keluar yang dilakukannya adalah dia sendiri yang mau memberikan dirinya. Dia menggantikan ibunya menanggung hukuman itu. Dari apa? Kasihnya kepada ibunya itu besar. Besar sekali kasihnya. Tadi kita ingat Bapak Ibu lagu dari adik-adik remaja ya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Bapak Ibu, ketika saya sebelumnya mendengarkan lagu ini, wah saya sangat terharu sekali. Iya, dosa kita sebesar apapun, kasih Tuhan itu kuat sekali. Lebih kuat daripada dosa itu sendiri Bapak Ibu. Artinya kuasanya itu lebih besar sekali begitu. Kasih ini Bapak Ibu tadi yang mendorong si jenderal yang tadi ya, si panglima yang tadi memberikan dirinya untuk menggantikan hukuman yang seharusnya diberikan kepada ibunya. Nah Bapak Ibu, seperti itulah Yesus Bapak Ibu. Sudah kita peringati ya beberapa waktu yang lalu, dan ini harus terus kita ingat Bapak Ibu. Karena itu harus setiap hari terus kita lakukan. Bagaimana sih menjadi seorang yang mengasihi Kristus, yang sudah menerima anugerah keselamatan daripada Kristus. Tadi kita baca, diselamatkan bukan karena usaha kita Bapak Ibu. Bukan, usaha kita itu mah gak ada apa-apanya Bapak Ibu. Sebaik apa sih kita Bapak Ibu? Sebaik-baiknya manusia pasti melakukan dosa gak Bapak Ibu? Benar ya Bapak Ibu? Bapak Ibu, kira-kira satu hari dosa kita ada berapa? Berapa? Satu? Mungkin cuma satu? Mungkin gak kira-kira? 5 aja. 5. Kalau kita diskon Bapak Ibu, kita coba lihat. Misalnya orang yang paling baik Bapak Ibu. Orang yang paling baik, mungkin coba Bapak Ibu bayangkan siapa ya orang yang paling baik yang saya kenal ya. Oh iya, ini si A. Dia itu baiknya luar biasa, seperti malaikat begitu ya. Tapi apakah dia mungkin berbuat dosa? Oh pasti, dia manusia. Misalnya dia yang paling baik ini tadi Bapak Ibu, dia melakukan dosa itu dalam satu hari hanya 3 Bapak Ibu. Pagi, siang, malam, seperti minum obat gitu ya. Tapi Bapak Ibu, jadi pagi-pagi dia menggerutu tidak bersyukur, dosa salah ya kan. Siang-siang giliran makan begitu, kok makanannya begini? Wah salah begitu. Hanya itu Bapak Ibu. Malam mau tidur, hari ini melelahkan sekali, hari ini sangat membosankan. Kenapa hari ini pekerjaan seperti ini, mengeluh Bapak Ibu. Hanya itu Bapak Ibu. Jadi sepanjang hari itu nggak ada. Baik sekali Bapak Ibu ya, hanya pagi, siang, malam, 3 hari. 3 kali dalam sehari, seperti minum obat yang diresepkan dari dokter begitu Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, kalau misalnya kita menghitung lagi yang 3 kali dalam sehari ini Bapak Ibu, seminggu ada berapa hari? 7. Berarti sudah berapa? Sebulan ada berapa hari? 30. Dalam sebulan berarti 3 kali 30 90. Umur manusia
berapa tahun Bapak Ibu? Katanya berapa tahun kisarannya? Ya 60, 70, 70, 80, setelah itu sisanya penderitaan ya Bapak Ibu, katanya sih begitu firman Tuhan. Dan kami menyaksikan itu Bapak Ibu ya. Kami punya kakek, ya nenek yang sudah usianya lebih dari situ, masih hidup memang Bapak Ibu sebelumnya gitu ya. Tapi dalam masa hidupnya setelah itu Bapak Ibu memang benar menderita ya. Yang pikun lah, yang lupa lah ini anaknya atau bukan gitu. Kapan kamu lahir gitu ya? Kamu anak siapa? Kamu nomor berapa? Kamu sudah menikah belum? Oh iya, kamu menikah di mana? Istrimu siapa? Padahal cucunya sudah 5 gitu kan. Masa-masa penderitaan Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu hidupnya itu sampai 70 tahun ya Bapak Ibu. Sudah berapa Bapak Ibu? Berapa ya kira-kira? Saya matematika agak susah menghitung Bapak Ibu. Kira-kira berapa? Siapa di sini yang guru matematika? Saya mau tanya tuh. Berapa kira-kira hitungannya? Berapa Bapak Ibu? Kebanyakan. Banyak Bapak Ibu. Baik, kita ya saya berapa hitungannya ya? Jadi 70 begitu. Berapa Bapak Ibu? Kalau misalnya dimasukkan ke dalam karung, berapa karung Bapak Ibu? Bapak Ibu dimasukkan ke dalam karung nih Bapak Ibu, sudah selesai nih, sudah pensiun hidupnya di dunia Bapak Ibu, sudah selesai masa waktunya. Kan kita di dunia ini cuma sementara ya Bapak Ibu, ya kan, kita di dunia ini pengembara, kita adalah warga kerajaan surga, amin Bapak Ibu, amin, kita harus aminkan itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu sudah selesai nih masa hidupnya kita dengan karung dosa kita itu ya, yang 3 kali sehari, orang paling baik loh, hanya 3 dosa sehari, baik nggak Bapak Ibu? Oh baik sekali, udah besar sekali Bapak Ibu, berapa karung gitu ya. Terus datang Tuhan tanya, apa alasanmu? Kenapa aku harus mengizinkan kamu masuk ke dalam surgaku? Itu yang kamu bawa apa? Nah, surga itu suci Bapak Ibu. 3 dosa sehari pun nggak bisa masuk Bapak Ibu. Ketika sudah sepanjang itu hidup, nggak bisa Bapak Ibu. Usaha manusia itu sia-sia Bapak Ibu. Tidak ada, itu hanya kasih karunia, anugerah Tuhan yang membuat kita bisa hidup. Nah Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan, mengapa Yesus dan karya penebusannya di kayu salib itu bisa dapat menjadi keselamatan bagi manusia? Nah kalau bertanya, ada yang bertanya, emangnya kenapa? Kenapa bisa? Kok bisa? Kamu berdosa, Tuhan Yesus mati di kayu salib, terus kamu percaya kepada Dia, kamu diselamatkan. Emang kenapa? Apa yang membuat hal itu mungkin untuk menebus dosanya? Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat sedikit ya. Jadi yang berdosa itu adalah manusia, betul Bapak Ibu? Karena yang berdosa manusia, maka yang harus menebus dan menanggung hukuman yang dosa manusia itu adalah seharusnya manusia juga. Tetapi manusia yang sama-sama berdosa tidak mungkin menebus manusia berdosa lainnya. Setuju Bapak Ibu? Sama seperti misalnya kita menanggung ini ya, misalnya di anak-anak ya Bapak Ibu, kakak adik misalnya, si kakak buat salah, si adik buat salah begitu. Terus si kakak bilang, udah papa, mama, bapak, ibu, gak usah hukum-hukum adik, aku aja yang menanggung semuanya, aku saja. Kira-kira mungkin gak Bapak Ibu seperti itu? Tidak ada yang geleng-geleng, mana mau aku, ya biar aja dia menanggung dosanya sendiri, dia yang salah masa aku yang nanggung gitu kan. Tidak bisa Bapak Ibu manusia berdosa yang lain menanggung hukuman dosa manusia yang lain. Dia punya dosanya sendiri yang harus diselesaikan. Maka harus ada berarti manusia yang tidak berdosa. Ada enggak Bapak Ibu? Masalahnya tidak ada. Makanya Bapak Ibu, Tuhan datang ke dunia. Yesus itu Tuhan Bapak Ibu. Dia datang ke dunia, dia harus lahir dari seorang manusia begitu. Tapi dengan kuasa Roh Kudus Bapak Ibu ya. Dia harus menjadi manusia agar dia bisa menebus dosa manusia lainnya. Ketika Yesus menjadi manusia Bapak Ibu, apakah Yesus melakukan dosa? Adakah Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ketika baca-baca Alkitab, ya ternyata Yesus ini berdosa juga, gak ada bedanya sama kita gitu. Apakah Bapak Ibu ada yang menemukan? Tidak Bapak Ibu.
Kalau Yesus berdosa, ya nggak bisa Bapak Ibu, tidak bisa menyelamatkan kita, begitu. Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Kalau Yesus ternyata berdosa, tapi ternyata Tuhan Yesus dia tidak berdosa karena memang dia Tuhan. 100% Bapak Ibu. Kuasa sebagai Tuhan itu 100%. Dan ketika menjadi manusia pun, kemanusiaannya juga 100% Bapak Ibu. Makanya ketika dia disalib, dia merasakan kesakitan. Ketika dia berdoa di Taman Getsemani, air matanya seperti titik-titik darah Bapak Ibu. Itu karena manusia. Sebagai manusia dia benar-benar menjalankan perannya sebagai manusia itu 100% Bapak Ibu. Karena Yesus adalah manusia, dia sudah datang sebagai manusia dan dia tidak berdosa, maka dia dapat mewakili dunia, mewakili manusia menanggung hukuman dosa. Karena dia manusia berarti dia bisa menanggung, mewakili. Karena Yesus juga adalah Tuhan Bapak Ibu, dia adalah pencipta seluruh alam semesta dan umat manusia, maka Yesus pun dapat menanggung dosa seisi dunia. Jadi bukan hanya manusia, seisi dunia Bapak Ibu. Karena dia adalah Tuhan. Begitu. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana caranya kita mendapatkan keselamatan yang sudah Tuhan sediakan melalui penebusan Kristus ini? Nah, kita perlu menanggapi Bapak Ibu. Kalau tadi seperti jembatan Bapak Ibu ya, ini jembatan ya. Tadi ini nyatu Bapak Ibu, terus terpisah karena manusia berdosa. Nah kita harus menyeberangi Bapak Ibu, menyeberangi jembatan ini. Caranya apa Bapak Ibu? Kita harus menerima dan percaya. Di sini Bapak Ibu Tuhan, ini manusia gitu ya. Kita harus menerima. Kita menerima keselamatan itu, berarti kita harus menjembataninya, melewati jembatan ini. Melewati jembatan ini, begitu. Agar kita bisa sampai kepada hidup yang kekal, kepada Kristus itu, kepada Allah itu Bapak Ibu. Jadi menerima, kita harus ada respon dari dalam diri kita. Kita menerima, sudah menerima ya percaya begitu. Percaya kepada Yesus secara pribadi. Bukan yang percaya orang tua. Saya pernah sampaikan kepada adik-adik remaja Bapak Ibu. Kamu sampai sekarang jadi Kristen, coba kamu harus benar-benar yakini dirimu bahwa itu adalah pilihanmu sendiri. Bukan karena oh ya aku lahir dari keturunan Kristen ya sudah otomatis Kristen. Itu harus jadi pilihan pribadi. Supaya ketika suatu saat ada pihak yang mencoba menggoncang, kamu yakin dasarnya kuat gitu. Karena oh ini pilihan saya, bukan orang lain, bukan karena saya dipaksa. Selfie, kamu tuh lahir bapak ibumu Kristen, kakek nenek dulu udah Kristen, pokoknya kamu harus jadi Kristen. Enggak. Ini saya pilihan saya Bapak Ibu. Saya sudah memilih ini 2009 yang lalu. Sebelumnya sih memang keturunan Bapak Ibu, tapi saya sudah memilih sekarang. Jadi tidak ada lagi alasan untuk saya digoncangkan oleh orang lain atau apapun. Ini saya sudah memilih begitu ya. Saya sudah memilih, berarti saya harus komitmen di dalam pilihan saya seperti itu. Bagaimana cara kita percaya dan menerima Yesus? Iman kepada Yesus ini Bapak Ibu bukan kepercayaan yang buta Bapak Ibu, tiba-tiba oh iya aku percaya tapi nggak tahu apa-apa gitu, tanpa memahami apa yang dipercayai. Bapak Ibu di sini yang sudah berkeluarga, boleh saya lihat berapa orang yang sudah berkeluarga? Boleh angkat tangannya Bapak Ibu? Banyak ya? Banyak atau sedikit sih Bapak Ibu? Ternyata masih banyak pemuda ya? Masih banyak pemuda. Atau tidak mengakui, masih mengakui diri, oh saya masih muda, masih lajang, masih enggak. Yang sudah berkeluarga Bapak Ibu. Oh padahal tidak mengakui, Bu. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, ya. Yang masih baru, ya. Saya mau tanya. Ketika memutuskan untuk menikahi seseorang, kira-kira pakai pikiran enggak? Pakai pikiran tidak? Hanya perasaan saja? Pikiran tidak dipakai? Pakai pikiran ya? Benar gak? Lili, pakai pikiran gak waktu mau dipinang oleh suaminya? Pakai pikiran dong ya. Tahu ini dia anaknya siapa, ya kan? Dia ini bagaimana orangnya, karakternya seperti apa. Pikiran itu dipakai, begitu kan? Pakai pikiran.
harus kenal dulu pribadinya. Waktu memutuskan untuk menikah, berkeluarga, untuk teman-teman yang masih lajang, ini jadi pembelajaran juga. Besok kalau ada yang mau ya deket, pakai pikiran gitu ya. Tahu dulu, oh ini dia siapa? Benar nggak dia ini benar-benar manusia? Jangan-jangan bukan gitu ya. Atau yang lain begitu, pakai pikiran gitu ya. Dia ini benar-benar menunjukkan tidak kasihnya atau tidak, seperti itu. Ya. Perasaan, nah ini benar Bapak Ibu ya, pakai perasaan. Benar Bapak Ibu, ada kasih. Benar nggak? Bang Yosafat ketika mau, karena masih baru Bapak Ibu, ini berarti masih ini baru. Ketika memutuskan untuk menikah dengan istrinya, ada kasihnya tidak? Kasihnya sedikit atau banyak? Waduh, didengarkan tuh. Sedikit. Banyak. Wah, banyak, tegas sekali ya, banyak gitu ya. Harus ada kasih, terima kasih, ada kasih Bapak Ibu. Pakai perasaan. Kasih, ketika ada kasih Bapak Ibu, maka ada rindu melewati waktu-waktu bersama dengan pasangan. Benar nggak Bapak Ibu? Benar ya? Benar. Ada nggak mungkin Bapak Ibu ketika sudah memutuskan, oh saya akan menikah dengan dia, kita nggak usah ketemu mulai dari sekarang. Saya nggak mau dekat-dekat kamu, kita jauh-jauhan saja. Dari mana seperti itu? Ada kerinduan Bapak Ibu. Rindu ya. Makanya kalau jauh ya, untuk yang LDR ya, pasti rindu ya Kak. Kak Priska. Pasti rindu ya kan Kak? Ada kerinduan begitu. Kemudian Bapak Ibu kehendak. Kehendak berarti ada kehendak, oh mau melamar ya kan? Mau menikah, berkomitmen, membuat janji. Ada pikiran, perasaan, ada kehendak. Bapak Ibu, seperti itulah gambaran ketika kita juga mau menerima dan percaya menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya Bapak Ibu. 3 hal ini Bapak Ibu. Pikiran. Ini Bapak Ibu, pertama, sadar bahwa kita ini manusia berdosa Bapak Ibu. Sadar nggak Bapak Ibu? Sadar ya? Sadar. Atau harus disadarkan dulu? Bangun, kamu ini berdosa begitu ya. Tidak. Sadar ya Bapak Ibu. Kita punya kesadaran, sadar. Kita berdosa. Kemudian perasaan Bapak Ibu. Kita perasaan ketika melakukan dosa bahagia atau berduka Bapak Ibu? Berduka. Ada penyesalan karena kita melakukan dosa itu. Maka perasaan kita harus ada di sana. Dan Bapak Ibu kehendak juga harus ada. Keinginan untuk bertobat. Kalau orang tidak punya keinginan untuk bertobat Bapak Ibu ya sama aja bohong Bapak Ibu. Keinginan itu harus muncul dari dalam diri. Keinginan bertobat dari keberdosaannya dan mau percaya, oh ya Tuhan aku berserah, Tuhan aku bersalah, aku berdosa Tuhan, aku tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri Tuhan, jadi aku butuh Tuhan karena manusia yang lain tidak ada yang bisa menyelamatkanku. Iman yang menyelamatkan Bapak Ibu bukan sekedar menyetujui fakta-fakta mengenai kehidupan Yesus Kristus saja, tetapi kita harus berbalik dari dosa dan kemudian kita benar-benar bergantung kepadanya. Bapak Ibu, kira-kira mimbar ini kuat nggak Bapak Ibu? Kuat ya? Kalau misalnya dijadikan senderan, kuat ya Bapak Ibu? Kuat ya? Kalau stand mic itu Bapak Ibu, dijadikan sandaran diri, sandaran hidup begitu, kuat tidak Bapak Ibu? Tidak kuat, jatuh Bapak Ibu. Apalagi? Dinding ini, tembok ini kuat ya Bapak Ibu, kita bisa bersandar. Kira-kira ada nggak di antara kita Bapak Ibu yang mau bersandar kepada sesuatu yang tidak kuat? Tidak mungkin. Ngapain bersandar, nanti jatuh, yang ada jatuh. Maka ketika mau bersandar, maka harus mencari sesuatu yang kuat Bapak Ibu. Nah, di sini pun begitu. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bersandar sepenuhnya kepada Yesus karena Dia yang kuat Bapak Ibu. Punya kuasa untuk menyelamatkan kita. Bapak Ibu, seperti tadi saya katakan ya, melewati jembatan. Mungkin Bapak Ibu bisa saja setuju. Oh ya, jembatan ini kuat. Ya kita misalnya ini dari anggap ini sungai ya Bapak Ibu ya, sungai. Kuat, pasti jembatan ini kuat, pasti kuat. Saya percaya itu kuat, saya setuju itu kuat. Bisa saja setuju, tapi belum tentu sudah melangkah di atasnya. Gitu. Jadi kalau setuju, maka itu kuat, maka harus diuji dulu kekuatannya Bapak Ibu. Oh dilewati dulu jembatan itu ya.
Kalau sudah melewatinya, maka berarti kepercayaan itu benar-benar terbukti. Kita berarti percaya, saya percaya, saya benar-benar percaya, ini kuat, saya aja berani melangkah di atasnya. Gitu. Bisa Bapak Ibu? Jadi ketika kita percaya, maka kita harus benar-benar ikut di dalamnya ada. Kita benar-benar harus melewati, naik ke atas jembatan itu untuk menunjukkan kepercayaan kita. Jadi Bapak Ibu, iman kepada Tuhan Yesus itu berarti menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita, Bapak Ibu. Sepenuhnya. Kita naik ke atas jembatan tadi, melewatinya, benar-benar ya udah pasrah kepada Tuhan. Udah Tuhan, kupasrahkan hidupku Kau Tuhan. Satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain. Tadi di lagu, ya. Lagunya tadi Bapak Ibu, kata-katanya saya kurang hafal Bapak Ibu. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah. Dunia ini menawarkan banyak Allah begitu. Tapi hanya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan. Yesus Kristuslah satu-satunya Allah yang kepadanya aku mau bersandar, kepadanya aku mau berserah secara penuh. Itu pilihan Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, waktu Pak Saiman yang pertama Bapak Ibu sampaikan, pilihan itu, keputusan yang kita buat itu akan berakibat ya dalam kehidupan kita. Bisa ada penyesalan sehari, ingat Bapak Ibu ya, penyesalan sehari, masak nasi jadi bubur ya sudahlah, mau gimana lagi, ya kan? Seminggu, sebulan, ya, seumur hidup, bahkan sampai kekekalan. Ketika kita salah memilih, mengambil keputusan, Bapak Ibu, maka ini harus ambil keputusan dengan yakin. Ya. Kita harus menyerahkan masa depan, ya, kehidupan kita di kekekalan kepada Tuhan Yesus secara penuh, secara total. Dan saat itu Bapak Ibu, saat kita menyerahkan, ya, pada waktu kita melakukan hal itu, menyerahkan hidup kepada Tuhan, maka kita akan beroleh pengampunan, dibebaskan dari hukuman dosa, dan diberikan kehidupan yang kekal. Tadi dibacakan ya, dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup. Seharusnya kita dapat maut, tapi dipindahkan ke dalam hidup. Besar sekali Tuhan, anugerahnya Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu ya. Kasihnya itu tidak ada yang bisa menandinginya. Bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana dengan Bapak Ibu? Bagaimana tanggapan Bapak Ibu tentang kasih ini? Tuhan sudah mengulurkan tangannya Bapak Ibu. Apakah mau menerimanya? Kehidupan yang kekal itu? Mau Bapak Ibu? Amin. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan mengundang kita untuk bertobat. Tuhan mengundang kita untuk bertobat, untuk berbalik dari dosa-dosa kita dengan iman, menerima Yesus, menerima dengan sungguh-sungguh, dengan hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi satu-satunya. Bukan salah satunya, tetapi satu-satunya. Artinya tidak ada lagi Allah yang lain Bapak Ibu. Tidak perlu percaya kepada kuasa-kuasa yang lain Bapak Ibu, baik yang ada di batu-batuan, yang ada di pohon-pohonan, yang ada di gunung-gunungan, atau yang ada dimanapun Bapak Ibu. Tidak ada Tuhan yang lain Bapak Ibu selain Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin. Mau percaya Bapak Ibu? Saya beri waktu kepada Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi. Silakan mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi Bapak Ibu, menyerahkan diri kepada Tuhan, mau menerima Tuhan sebagai Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Ketika Bapak Ibu yang sudah menerima itu, maka komitmen untuk tetap setia Bapak Ibu. Doakan kesetiaannya untuk mau terus percaya dan menerima. Menjadi saksi, agar kita dapat menjadi saksi dimulai dari tempat kita berada. Dan kemudian kita dapat menjadi saksi di lingkungan kita sampai ke ujung bumi. Sehingga banyak orang dapat diselamatkan, dapat mengenal kasih Kristus itu. Nyatakan penyesalan kita atas keberdosaan kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Ambil komitmen, kita mau berserah
mau berbalik dari dosa-dosa kita, mau bertobat, mau menjalani kehidupan yang baru di dalam Kristus. Saya tahu Bapak Ibu ini tidak mudah. Menjalani kehidupan sebagai seorang pengikut Kristus yang setia. Ada banyak tantangan Bapak Ibu. Kita diperhadapkan dengan banyak sekali tantangan Bapak Ibu ke depannya. Mari kita mengambil komitmen Bapak Ibu untuk kita tetap teguh. Tidak lagi kembali kepada dosa kita di masa lalu, tapi membuangnya jauh-jauh. Mari kita menikmati kehidupan yang baru di dalam Kristus Bapak Ibu. Saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri. Bapak Ibu boleh mengangkat tangannya. Bagi Bapak Ibu yang saat ini mau berkomitmen untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, boleh menaruh tangan di dada Bapak Ibu. Boleh berdoa bersama-sama dengan saya dan mengikuti doa yang akan saya sampaikan Bapak Ibu. Tuhan Yesus, saya mengaku bahwa saya berdosa dan harus menanggung hukuman dosa. Saya tidak dapat menyelamatkan diri sendiri, Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan yang telah mengaruniakan Yesus Kristus untuk menggantikan dan menebus saya. Katakan, saya memerlukan dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat saya satu-satunya. Tidak akan ada yang lain, Tuhan. Dan jiwaku, katakan Bapak Ibu, sekarang saya mau bertobat Tuhan. Saya mau berbalik dari dosa-dosa saya Tuhan. Saya mau diubahkan untuk mengikuti dan memuliakan-Mu sebagai Tuhan dalam hidup saya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita meneguhkan setiap komitmen Bapak Ibu. Ketika sudah percaya kepada Tuhan, maka kita sudah menjadi warga kerajaan surga. Kita semua adalah saudara di dalam kerajaan surga Bapak Ibu. Mari kita kembali Tuhan, memuji Tuhan, menyatakan dengan penuh kesungguhan hati kita, kita mau berikan hati kita, hidup kita untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus di surga. Bapak Ibu silakan menikmati pujian ini, kata per kata, kalimat demi kalimat Tuhan dalam pujian ini. Biarlah pujian ini merupakan doa, pengakuan dan komitmen kita untuk senantiasa mau menyerahkan hidup sepenuhnya menjadi milik Kristus. kepada
silakan duduk. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan kami renungkan di dalam hati kami masing-masing Tuhan, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu di dalam pelayanannya ya Tuhan, di dalam pekerjaannya, di dalam rumah tangganya Tuhan, Kau berkati. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau memberkati bangsa dan negara kami ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya jikalau bangsa dan negara kami sejahtera, maka kehidupan kami juga akan sejahtera Tuhan. Kami sangat bersyukur pada pagi hari ini juga Tuhan. Kami berdoa untuk rencana pemilu 2024 ya Tuhan. Kami berdoa biarlah siapapun nanti yang terpilih itu adalah kehendak daripada Tuhan untuk memimpin Indonesia ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini, berdoa untuk di mana kami tinggal Tuhan, di Sugar Group Companies Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan memimpin di dalam masa tebang giling ini Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan hasil ataupun nilai yang hasil yang terbaik Tuhan Yesus pada tahun ini. Tuhan memberkati semua pemimpin yang ada di dalamnya, semua karyawan Tuhan Yesus, dari atasan, bawahan, dan semua yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk pelayanan sosial Tuhan, pelayanan-Mu di seluruh dunia, dari kota-kota besar hingga pelosok desa. Tuhan memberkati. Tuhan berdoa, kami berdoa Tuhan untuk fasilitas yang digunakan di dalam melayani-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memimpin dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk program dan pelayanan POGPM Tuhan. Biarlah semua program yang sudah dibuat dijalankan dengan baik Tuhan Yesus, dari setiap kami masing-masing di tempat ini. Biarlah pelayanan kami di tempat ini Tuhan Yesus membuahkan hasil, membuahkan Tuhan Yesus pekerjaan yang luar biasa Tuhan bagi saudara-saudara kami sekitar kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Pada saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu, keluarga Pak Saud dan Ibu Nurul Tuhan, di dalam Tuhan Yesus bimbingan keluarga. Kiranya Tuhan Kau memberkati supaya menjadi keluarga yang lebih takut akan Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah yang ada di tempat ini Tuhan, dari pendidikan PAUD sampai perguruan tinggi. Tuhan memberkati, baik yang mencari pekerjaan juga Tuhan, Engkau memimpin dengan kuat kuasa darah-Mu. Pada saat ini kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit Tuhan, yang tidak bersama-sama dengan kami hadir di tempat ini Tuhan. Kau jamah Tuhan, Kau sembuhkan dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya pertolongan-Mu, kasih dan kemurahan-Mu Tuhan yang memimpin mereka hingga mereka sembuh Tuhan. Dan pada saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang sedang hamil ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga Engkau memberkati, dari dalam kandungan juga Tuhan Kau memberkati, hingga nanti Tuhan di saat proses persalinan juga Tuhan memberkati. Semua persiapan yang sedang mereka persiapkan juga Tuhan Yesus Engkau memberkatinya. Tuhan, pada saat ini kami juga untuk para orang tua kami Tuhan, lansia yang masih setia di tempat ini juga Tuhan Kau memberkati masa tua mereka, di dalam mereka melayani-Mu ya Tuhan. Pimpin mereka dengan kuat kuasa darah-Mu. Dan pada saat ini kami juga Tuhan berdoa untuk kami semua yang sudah hadir di tempat ini. Kiranya berkat-Mu Tuhan Yesus nyata di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu Roh Kudus. Banyak sekali doa yang akan kami sampaikan Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Engkau mengetahui sebelum kami menaikkannya kepadamu Tuhan. Pada saat ini Tuhan Yesus, biarlah doa dan harapan kami hanya kami serahkan semuanya ke dalam tampilan-Mu. Dan kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, doa ini Tuhan kurang sempurna Tuhan, tetapi kami memsempurnakan doa kami dengan doa yang telah Tuhan ajarkan, doa Bapa kami demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Terima kasih Ibu Dian dan juga Ibu Selvi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Ibu bersama keluarga. Baik, jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Nats persembahan terambil dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-9 ayat yang ke-17. 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-17 demikian. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Puji Tuhan, mari kita mengumpulkan persembahan kepada Tuhan sambil mengangkat pujian PKJ 146, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Kita bawa persembahan kita dengan rela hati, jangan jemu, dan penuh dengan ucapan syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan berdoa. Ya Aba, ya Bapa, inilah persembahan kami Tuhan. Berkenanlah kiranya Engkau Tuhan Yesus Kristus yang menerima Tuhan. Ya Tuhan,
Kami mengucap syukur atas segala berkat-berkat-Mu kepada kami. Mohon hikmat-Mu Tuhan Yesus Kristus kepada kami, juga kepada pengurus, kepada majelis, untuk dapat mempergunakan keuangan ini hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah ada di penghujung ibadah kita. Marilah kita pulang dan membawa berkat-berkat daripada Tuhan. Berkat-Nya melimpah dan akan memperluas daerah kita masing-masing. Entah yang ada di sini 19, di 19, dimanapun kita berada, di mana kita ditempatkan, itulah daerah kita, itulah berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita bangkit berdiri. Dengan semangat kita akan menyanyikan pujian, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan Tuhan menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, ya, ya, oh, dan memperluas daerahku, oh daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dengan yakin dan percaya kita nyanyikan sekali lagi. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, oh daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kembali kita nyanyikan lagu ini. Kiranya, amin, amin, Engkau amin, memberkati aku amin. berlimpah-limpah Inilah doa kami ya Tuhan, dan memperluas, tolong kami ya Tuhan, oh daerahku, dan kiranya, ya haleluya, Engkau menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, daripada malapetaka.
menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saya serahkan pada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang dengan sukacita dan menjadi saksi-saksi Tuhan. Amin. Dimanapun kita berada dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan berkati Bapak Ibu. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus.